Shalom, selamat pagi semuanya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Dan biarlah kita dapat mengikuti materi kita pada hari ini. Sekali lagi, mari kita ambil waktu untuk berdoa dan mari kita mau siapkan diri kita senantiasa kepada Tuhan dan kita terus belajar dengan penuh semangat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa pelihara kami dan Tuhan senantiasa memberi kami kekuatan dan kesehatan. Tuhan, apapun yang kami pelajari di hari ini, biarlah berguna dan bermanfaat buat hidup kami dan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai pelajaran kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Nah, untuk hari ini Mr. Hari akan membahas di poin yang ke-C, yaitu permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Dan nanti Mr. Hari juga akan membahas di poin yang ke-D, yaitu upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Sekali lagi Mr. hari ini akan membahas poin ke-C dan poin yang ke-D. Nah, untuk yang pertama, kita akan belajar di poin yang ke-C, yaitu permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, di dalam permasalahan keberagaman, poin yang pertama adalah bentuk keberagaman masyarakat Indonesia itu sendiri, di mana kekayaan bangsa kita itu sangat beragam sekali dan bahkan banyak sekali. Nah, merupakan suatu hal yang harus dijadikan sebagai dorongan bagi masyarakat untuk mengenal dan memahami setiap keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia. Nah, keberagaman masyarakat Indonesia itu sendiri meliputi suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, pandangan politik, dan golongan. Nah, di poin yang pertama ini ada suku bangsa. Nah, di mana suku bangsa ini persebarannya atau penyebarannya cukup luas sekali, dari Sabang sampai Merauke. Kalau kemarin di kelas 7, kalau kalian masih ingat, ada 1000 lebih di mana suku bangsa di Indonesia ini ada. Nah, persebaran yang luas menjadikan suku bangsa Indonesia ini memiliki ciri dan karakter tersendiri dan berbeda antar suku satu dengan suku yang lainnya. Jadi ada perbedaan yang cukup beda sekali, mencolok sekali dari suku bangsa yang ada di Indonesia, baik dari bahasanya, baik dari pakaiannya, baik dari segala bentuk yang ada dari suku satu dengan suku yang lain sangat berbeda sekali. Kalau kalian lihat dari suku Jawa dengan suku Bali, kalian bisa membedakan di situ bagaimana cara berbahasanya sangat berbeda, dengan tempat rumahnya, tempat tinggalnya juga berbeda, dan masih banyak lagi. Nah, poin yang pertama ini, yang kedua adalah di poin B adalah adat istiadat di poin yang pertama. Nah, adat istiadat merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim yang dilakukan sejak zaman nenek moyang kita. Jadi adat istiadat memang dari dulu sudah ada dan diikuti oleh keturunan kita sampai saat ini. Nah, setiap suku bangsa memiliki adat istiadat dan ciri khas masing-masing yang berbeda antara suku bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, suku bangsa yang lain. Nah, hal ini nampak dari keanekaragaman budaya daerah seperti dari rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, alat musik tradisional, lagu-lagu daerah, tarian daerah, makanan khas tradisional, kerajinan khas daerah, upacara adat, dan sistem kekerabatan. Kalau kalian lihat di halaman 102, di situ ada suku Aceh, suku Minangkabau, suku Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Melayu, Bangka Belitung, dan Kalimantan, dan masih banyak lagi dari Sabang sampai Merauke, berbagai suku yang ada di Indonesia. Dan kalau kalian perhatikan tadi Mister sudah singgung di mana suku bangsa yang tersebar luas di Indonesia. Cukup menarik sekali bagaimana tentang adat istiadatnya, dari tariannya, dari alat musiknya, dari senjata tradisionalnya, dari pakaian adatnya, bahkan lagi lagu daerah dan makanan khasnya juga sangat berbeda dan sangat beragam. Kita perlu tahu bahwa di dalam adat istiadat kalian tahu bahwa ada sistem kekerabatan di dalam suku bangsa atau adat istiadat di Indonesia. Nah, perlu kalian tahu bahwa di dalam sistem kekerabatan, mungkin kalian sebenarnya sudah tahu, tapi mungkin ini ada bahasa
di mana yang cukup menarik sekali di dalam suku bangsa Indonesia. Di dalam sistem kekerabatan ada 3. Yang pertama itu parental. Nah, parental itu sistem kekerabatan parental itu menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, yaitu ayah dan ibu. Jadi sistem kekerabatan parental ini menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, yaitu ayah dan ibu. Misalnya kalian dengan adik kalian, dan adik kalian nanti punya pasangan atau nanti menikah dan sebagainya, gimana keturunannya sampai benar-benar dari keluarga kalian, dari satu keturunan atau family dari keluarga kalian, dari ayah dan ibu. Nah, di situ penting sekali itu sistem kekerabatan parental. Dan yang kedua, sistem kekerabatan patrilineal, di mana sistem kekerabatan patrilineal ini menarik garis keturunan dari pihak bapak. Nah, ini salah satu contohnya ada di Palembang atau Batak. Nah, kalau kalian tahu yang dari pihak bapak, misalnya kalau di Batak itu suatu marga. Nah, di situ ada kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Makanya kebanyakan derajatnya di daerah Sumatera atau Batak, suku Batak itu sendiri, bahwa laki-laki itu yang diutamakan. Nah, di situ. Jadi ada sistem kekerabatan yang berbeda. Nah, kalau sistem parental tadi misalnya di daerah Aceh atau Jawa Barat. Nah, di situ kalian tahu. Yang ketiga, yang terakhir di poin adat istiadat, yaitu sistem kekerabatan matrilineal, di mana menarik garis keturunan dari pihak ibu. Nah, ini biasanya di daerah Minangkabau. Bagaimana kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Ini kebalikannya dari patrilineal. Kalau patrilineal tadi, di mana kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, tapi kalau matrilineal, perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Jadi di situ. Itu kalian harus tahu adat istiadatnya beberapa suku. Salah satunya contohnya yang tadi Mister sudah sebutkan. Nah, di poin C, di poin pertama, yaitu agama, masalah bentuk keberagaman masyarakat di Indonesia. Nah, di agama ini merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, karena pemerintahan menetapkan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada 6 agama yang resmi penduduk Indonesia memeluknya. Nah, disitulah kita tahu bahwa keanekaragaman dalam agama tadi, suku, adat istiadat, dan agama. Poin yang kedua, kita belajar pengaruh keberagaman masyarakat. Di dalam kehidupan masyarakat kita, keberagaman ini belum sepenuhnya menjadi sebuah kekuatan, tapi malah menjadi pemicu terjadinya perselisihan dalam masyarakat. Jadi pengaruh keberagaman itu justru memicu suatu perselisihan atau pertengkaran di dalam masyarakat. Tetapi kita perlu tahu bahwa ada dampak positif dari semuanya itu, bahkan ada dampak negatifnya. Nah, dampak positifnya, kalau kita tahu bahwa pengaruh keberagaman masyarakat di Indonesia itu adalah terciptanya integritas nasional. Jadi ada kebersamaan dengan kehidupannya, terciptanya suatu integritas nasional. Kalian bisa lihat di halaman 104. Yang ke B, yang dampak positifnya, yaitu menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku. Jadi di dalam sebuah perselisihan itu, di dalam sebuah perbedaan itu justru menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku. Jadi saling mengenal antar suku, agama, budaya, dan golongan. Jadi tidak, dampak positifnya di situ. Jadi tidak membuat kita tertutup, tapi justru kita malah bergaul karib dengan mereka dan justru kita saling belajar. Di poin ke C, kita dapat memperkaya khazanah budaya. Jadi memperkaya budaya yang ada di Indonesia, bahkan beraneka ragam. Kita bisa belajar bahasa Bali, kita bisa belajar tarian Bali, walaupun kita mungkin misalnya contohnya Mister orang Jawa tapi Mister sedikit tahu bahasa Bali, mungkin menikmati makanan Bali. Jadi cukup banyak sekali, justru memperkaya kita, justru kita makin bergaul, dan justru terciptanya integritas. Tetapi yang perlu kita tahu bahwa di dalam pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia ini justru kita tahu ada dampak negatifnya. Nah, yang jelas dampak negatifnya pasti ada dampak positif, pasti ada dampak negatif. Di poin ke A, dampak negatif adalah terjadinya konflik dalam masyarakat. Pasti ya, di dalam sebuah perselisihan
teman kalian aja satu bangku yang berbeda suku, berbeda golongan atau berbeda agama, seringkali kita gesekan atau menyinggung baik dari perkataan atau perbuatan kita. Pasti ada konflik. Nah, di situ. Yang kedua, munculnya sikap primordialisme. Jadi pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Jadi dimana kita merasa, saya ini kan orang Jawa, kalau misalnya keluar malam di jam 6 itu misalnya orang perempuan itu jam 9 ke atas itu sudah tidak sopan, harus pulang, ibaratnya kalau bisa jangan terlalu malam. Tetapi kalau kita di Bali ya bebas dan sebagainya. Nah, tergantung dari adat istiadat atau tradisi yang ada dari sejak kecil kita ada. Nah, yang poin ke C, dampak negatif, yaitu munculnya sikap etnosentrisme, yaitu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsa sendiri atau bangsa kita sendiri lebih unggul dibandingkan suku yang lain. Jadi itu pasti akan terjadi. Oh, masih bagus suku Bali dong. Oh, masih bagus suku Jawa dong. Oh, masih bagus suku Sumatera dong. Oh, masih bagus suku Manado. Pasti akan merasa sendiri. Nah, ini dampak negatifnya. Jangan sampai kita seperti itu. Harusnya tadi di poin ke B, dampak positifnya harusnya kita bergaul, harusnya kita harus saling mengenal, harusnya kita harus memperkaya. Itu poin pentingnya. Dan yang ke D, di dampak negatifnya yaitu fanatisme yang berlebihan. Jadi merasa berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan kita sendiri. Nah, ini salah sekali. Jadi ini yang membawa pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia, justru memperburuk keadaan, bukannya menyelesaikan suatu permasalahan keberagaman Indonesia. Kita lanjut di poin ke C, di mana kita tahu permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah A, bentuk konflik pada masyarakat Indonesia itu sendiri, di mana kita tahu konflik antar suku sering terjadi di Indonesia. Beberapa yang lalu bagaimana pulau di daerah Papua justru merasa bahwa sukunya dengan suku yang lain bentrok sekali untuk merebutkan kekuasaan. Yang kedua, konflik antar agama. Ini seringkali terjadi, bahkan kita lihat di Indonesia seringkali terprovokasi dengan hal-hal seperti ini. Yang ketiga, konflik antar ras. Nah, ini biasanya mempertentangkan penyebabnya sikap rasialisme atau rasis, yaitu memperlakukan orang berbeda berdasarkan ras, kulit, bentuk wajah atau mungkin secara fisiknya. Yang keempat yaitu konflik antar golongan. Jadi yang golongan politik dengan golongan yang menengah ke atas dengan menengah ke bawah, bahkan saling gesekan satu dengan yang lain. Inilah bentuk-bentuk konflik yang ada di masyarakat Indonesia. Cukup banyak sekali ya. Jadi konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan. Nah, kalau kalian tahu beberapa konflik masalah ideologi, kalau kalian belajar sejarah bagaimana peristiwa G30 SPKI merupakan penolakan bangsa Indonesia terhadap ideologi komunis. Jadi sudah dari dulu memang ada konflik yang terjadi di masyarakat Indonesia. Kita lanjut. Masalah yang bersifat pribadi dapat berkembang menjadi konflik antar suku. Nah, belum lagi. Jadi masalah pribadi pasti akan menyinggung dengan, ini suku dari mana sih? Nah, pasti akan menyinggung suatu kelompok suku kan. Jadi bukan hanya individunya, tetapi justru mengakibatkan suatu kelompok dan kelompok dengan kelompok, bahkan akhirnya berantem. Suku Bali ini, suku Jawa ini, nah, akhirnya berantem kelompok dengan kelompok. Padahal dari awal masalah individu satu orang, tapi justru mengakibatkan pasti orang ini seperti ini, suku ini pasti seperti ini. Nah, ini yang harus kita jaga supaya tidak ada terjadi justru bentuk-bentuk konflik yang lain, justru merambat ke konflik yang lain. Poin ke B, di mana ada penyebab konflik. Ketika ada akibat, di situ ada penyebabnya. Nah, penyebab konflik dalam masyarakat, kalau kalian baca di 108, di situ cukup sekali, banyak sekali gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial dalam masyarakat. Ada banyak sekali ya, tidak adanya persamaan, jelas. Karena suku dengan ini, kalau suku Jawa bahasanya halus banget, ketika kumpul dengan orang Batak yang tegas, orang Manado dengan orang Timur, beda sekali. Nah, di sini tidak adanya persamaan antar kelompok. Yang kedua, norma-normanya jelas, etika, sopan santun, norma-norma di daerahnya suku berbeda sekali.
Dan yang ketiga, adanya pertentangan norma. Jelas ya, jadi ada perbedaan yang menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran. Kalau di Bali kan kalau kita melanggar adat istiadat sanksinya tegas, tapi kalau mungkin di suku yang lain mungkin nggak begitu. Tapi dengan suku yang lain kalau kita melakukan seperti ini sanksinya lebih tegas lagi, berbeda dengan suku yang lain. Nah, ini cukup harus kita pelajari. Yang kelima, tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Jelas ya, dan masih banyak lagi. Nah, kita perlu tahu bahwa di dalam gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi menjadi penyebab konflik sosial ada banyak di situ. Kalian bisa lihat di halaman 108 sampai 109, di mana gejala menguatnya etnosentrisme yang merasa bahwa sukunya atau kelompoknya lebih benar dibandingkan kelompok yang lain. Atau yang kedua, sikap stereotip, di mana kelompok beranggapan bahwa yang dimilikinya terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Yang ketiga, hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis. Jadi satu dengan yang lain saling bergesekan satu dengan yang lain, saling mengadu domba atau justru menjelek-jelekan. Yang keempat, hubungan antara penduduk asli dengan penduduk pendatang. Misal sebagai pendatang yang di sini bukan asli orang Bali, ketika punya hubungan dengan orang Bali justru ada kurang harmonis atau menimbulkan berbagai masalah. Misal sebagai pendatang tidak menghargai, atau mungkin sebaliknya justru dianggap bahwa dari suku yang dimana asli beranggapan suku pendatang ini merusak dan sebagainya. Nah, di situ kita perlu tahu bagaimana ada penyebab-penyebab yang terjadi dalam bentuk konflik pada masyarakat Indonesia. Nah, kita tahu bagaimana di dalam akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik sangat parah sekali, dan bahkan sangat dampak negatifnya sangat banyak sekali ya. Tapi ada dampak positif dalam sebuah konflik, di mana kita hubungan satu dengan yang lain tuh semakin kuat, antara anggota kelompok dengan masyarakat semakin kuat. Itu bisa terjadi justru saling di dalam perbedaan justru saling bersatu dan sebagainya, saling melengkapi satu dengan yang lain. Tapi akibatnya negatifnya banyak sekali, di mana ada perpecahan, di mana ada kerugian harta benda dan korban manusia saling menghancurkan misalnya fasilitas umum yang ada. Kayak kemarin di masalah Papua, perang antar suku justru merusak satu dengan yang lain. Kalau di Jakarta kemarin masalah agama justru merusak halte dan sebagainya. Rugisnya banyak sekali, akibat dampak buruknya banyak sekali, dan kehancuran nilai-nilai norma sosial yang ada. Jadi tidak peduli lagi dengan tetangga, tidak peduli dengan orang lain, justru merusak sana sini dan justru akhirnya merusak norma sosial yang ada. Dan yang keempat, perubahan kepribadian. Misalnya anak-anak korban konflik akan menjadi pemurung, takut melihat orang lain, dan atau dendam dan lain sebagainya. Jadi merasa bahwa semuanya itu salah dan sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu poin ke D, yaitu upaya pencegahan konflik yang bersifat sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Apa upaya pencegahan konflik? Kurang lebih Mr. Hari catat ada 4. Yang pertama itu preventif, yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah itu terjadi. Jadi mencegah sebelum suatu masalah itu terjadi dampaknya. Jadi kita harus mencegah sebelum masalah itu terjadi. Yang kedua, represif, di mana upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi. Ini salah satunya penangkapan atau pembubaran paksa dan lain sebagainya. Jadi sudah terjadi baru kita tangani, itu represif. Yang ketiga yaitu kuratif, upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah terjadinya suatu masalah. Jadi sudah terjadi masalah, baru benar tindak lanjutnya seperti apa supaya tidak tambah masalah lagi. Jadi yang pertama tadi preventif, itu sebelum ada masalah kita harus cegah. Yang kedua represif, yaitu ketika sudah terjadi masalah benar-benar bagaimana saat itu juga mengatasi masalah. Dan yang ketiga kuratif, itu setelah terjadi suatu masalah bagaimana ke depannya supaya tidak lebih lagi terjadi masalah, jadi ada penanggulangannya. Dan yang terakhir di mana kita belajar bahwa untuk upaya untuk menyelesaikan konflik yaitu ya kita harus saling menghargai, saling menghormati, terkhususnya di dalam kehidupan kita keluarga, di dalam kita bermasyarakat atau di sekolah.
Kalau kita berbeda agama, kalau kita dengan teman berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan, harusnya kita menumbuhkan sikap saling menghargai, sikap saling menghormati, sikap toleransi terhadap satu dan yang lain. Nah, disitulah kita belajar bagaimana keberagaman upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Kita akan menciptakan damainya rasa, di mana damainya kita berteman yang berbeda agama, damainya berteman ketika dia berbeda suku. Nah, itu pentingnya kita belajar di bab keempat ini, di mana kita tahu ada keberagaman di Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita tadi sudah belajar di poin ke C, di mana penyebabnya, akibatnya, pengaruh yang terjadi kalau di dalam sebuah keberagaman. Tetapi di poin ke D kita belajar bagaimana upaya kita untuk mencegah, yaitu dimana kita mengobati ketika ada suatu masalah atau kita menyelesaikan masalah itu. Dan yang ketiga, bagaimana menanggulangi supaya kedepannya tidak terjadi masalah yang baru lagi dan bahkan yang dulunya belum terselesaikan. Dan yang terakhir, dimana kita harus menumbuhkan sikap toleransi, sikap menghargai, dan sikap menghormati. Itu saja pesan Mister. Tetap semangat dan berikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita, bahkan di dalam keberagaman kita, khususnya di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah keluarga besar kita, di tengah-tengah masyarakat, dan di lingkungan kita ada. Nah, kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita akan mengakhirinya dengan berdoa supaya berkat Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami sudah menyelesaikan materi kami pada hari ini. Biarlah tangan Tuhan memberkati kami, menyertai kami, memberi kami hikmat dan kecerdasan supaya kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, see you next time. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 ini, dan jangan pernah bosan-bosan untuk tetap terus belajar dan tetap semangat. See you next time. God bless you all.